Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di seluruh tanah air yang sedang menyaksikan kegiatan dakwah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi kita sekalian. Ikhwatul iman, kaum muslimin, warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, Ramadan tahun ini adalah merupakan ujian yang paling luar biasa dibanding ujian-ujian sebelumnya. Ramadan juga merupakan ujian yang diberikan pada tiap-tiap hamba yang beriman agar kuat menghadapi berbagai persoalan. Tapi tahun ini ujian Ramadan itu selain ujian yang diperintahkan kita melaksanakan ibadah saum, menjaga hawa nafsu dan sebagainya, termasuk ujian-ujian ini yang sama sekali tidak diharapkan sebetulnya oleh umat seluruh Indonesia, terutama di Indonesia, umumnya untuk tingkat dunia. Hal ini sama sekali tidak disangka akan terjadi salah satu wabah yang akan datang pada kita sebelumnya. Semua umat Islam itu tidak tahu. Akan tetapi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian bisa dilalui dengan kesabaran. Sebab Allah sendiri sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwal was samarat wal anfus. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sungguh kata Allah, kami akan memberikan sedikit kekhawatiran, memberikan sedikit ujian, kekhawatiran minal khauf. Manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa khawatir. Apakah dia khawatir dari segi ekonomi, khawatir dari segi kenyamanan, khawatir dari segi apapun, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas hari ini itu ditambah dengan bertepatan ujian yang beredarnya COVID-19. Corona ini adalah musibah bagi umat Islam sedunia dan yang diuji oleh Allah bukan hanya umat Islam, makhluk di luar yang beragama Islam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan musibah yang diberikan pada kita sekalian, yang musibah itu harus dilalui dengan cara yang sabar. Dan corona itu pada zaman Nabi sebelumnya sudah ada, bukan corona lah, wabah ya, wabah pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Ayub. Bayangkan coba, Nabi Ayub diuji selama 7 tahun dengan wabah kolera, dan Nabi Ayub mengunci diri, lockdown di rumahnya selama 7 tahun. Di dalam Ibnu Katsir dijelaskan 7 tahun 7 bulan 7 hari itu dijelaskan. Bahkan Nabi Ayub itu digunjing oleh para tetangganya agar hengkang dari rumahnya, agar pergi dari rumahnya, karena dikhawatirkan dengan wabahnya itu virusnya itu akan menyebar pada masyarakat dan tetangga sekitar. Nah ini bukan hanya Nabi Ayub, akan tetapi yang diuji itu istrinya juga. Istrinya selain dia mendampingi Nabi Ayub selama 7 tahun dengan setia, di rumahnya setia melaksanakan ketaatan, kesabaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas di luar tetap istrinya Nabi Ayub pun sama-sama dia digunjing, dihina, difitnah dan sebagainya lah, karena dianggap akan menyebarkan virus. Hadirin dimanapun Anda berada, bahwa yang jadi inti permasalahannya itu adalah apapun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita adalah itu cara Allah. Itu semuanya cara Allah. Corona
atau taun pada zaman dahulu Nabi atau wabah-wabah yang lain adalah cara Allah yang diberikan pada tiap-tiap manusia yang ada yang hidup di muka bumi. Cara Allah itu akan menjemput manusia melalui apa dia jatuh dari pesawat terbang, apa dia tabrakan, mengalami kecelakaan kendaraan, apakah dia hanyut di dalam lautan, atau dia sakit, di opname dan sebagainya, atau terkena penyakit yang lainnya selain virus. Itu semuanya yang perlu kita sadari adalah semuanya itu adalah cara Allah. Cara Allah yang diberikan pada kita sekalian. Tinggal kita sendiri di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan 155. Ketika ujian itu dilalui dengan kesabaran, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar itu ke tempat yang lebih mulia. Contohnya telah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seorang kaya raya, di zamannya tidak ada bandingnya. Seorang kaya raya, dia dermawan, dia baik hati, dia orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sering menyantuni fakir miskin. Nabi Ayub tuh di zamannya tuh terkaya. Diuji oleh Allah dari mulai kehidupan yang kaya, lenyap seluruh hartanya karena dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ayub sadar bahwa ini adalah Allah telah menguji kepada Nabi Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Ayub berdoa di dalam Al-Quran itu, ya Allah, sesungguhnya aku telah diuji dengan musibah, dengan penyakit. Engkaulah maha penyayang, kata Nabi Ayub alaihissalam, kan begitu. Dan Nabi Ayub di dalam kisah yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya harta dan jiwaku itu tidak merasa memiliki, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, akibat dari ketawakalan Nabi Ayub alaihissalam, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ayub disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Sehingga Allah di ayat terakhirnya mengatakan wabasyiril mu'minin.